Assalamualaikum, kita langsung baca aja ya. Sa kok ninggalin, katanya mau mandi bareng. Niko bertanya dari luar sambil mengetuk pintu kamar mandi. Siapa yang bilang mau bareng? Tanya Clarissa berteriak sedangkan Niko hanya terkekeh. Niko tidak menjawab lagi, lalu berjalan menuju kasur dan duduk di sana sambil bersender di kepala ranjang dan memainkan ponselnya. Kak sana mandi. Niko melihat ke arah Clarissa yang baru keluar dari kamar mandi. Lalu kembali mengalihkan tatapannya ke arah ponsel. Kak cepetan. Clarissa kembali berucap untuk menyuruh Niko agar segera mandi, namun lelaki itu malah menyimpan ponselnya lalu kembali membaringkan tubuhnya di atas kasur. Gue kan udah bilang mandi bareng. Niko menjawab mengabaikan tatapan Clarissa yang tidak terima jika dirinya kembali membaringkan tubuhnya. Sekarang udah males mandi. Gak usah aneh-aneh. Mending sekarang cepet mandi biar kita gak telat. Telat kemana? Sekolah kak, udah cepetan. Niko mengambil jam waker di atas nakas lalu menunjukkannya ke arah Clarissa, jam 6:30, yang artinya masuk sekolah tinggal 15 menit lagi. Makanya cepetan sekarang biar gak telat. Percuma, kita bakalan telat, dari sini pulang ke apart belum ganti seragam abis tuh kembali sekolah, capek. Kan naik mobil nggak jalan. Sama aja kita bakalan telat. Terus maksudnya hari ini nggak sekolah dong. Nggak sekolah sehari gak bakalan bikin bodoh Clarissa. Berarti hari ini kita bolos. Clarissa menghela nafas saat melihat Niko yang mengangguk. Dia termasuk murid yang rajin walaupun tidak terlalu pintar namun rasanya pasti tidak enak jika tidak masuk sekolah walaupun cuma sehari. Ya udah kamu tetap mandi sana, kasurnya mau aku beresin. Iya. Niko akhirnya terpaksa bangkit lalu mengambil handuk dan berjalan menuju kamar mandi, sedangkan Clarissa mulai merapikan kasur bekas tidur keduanya semalam. Siang hari Clarissa kembali terbangun dari tidurnya. Mereka berdua masih berada di rumah kedua orang tua Niko dan berniat sore ini akan pulang. Sedari tadi Clarissa merasa jenuh dan bosan karena tidak mempunyai pekerjaan dan memilih untuk tidur saja untuk menghilangkan rasa bosannya. Clarissa terduduk saat melihat Niko keluar dari dalam kamar mandi sudah rapi dengan pakaiannya. Clarissa pun berdiri dan mendekat ke arah Niko karena penasaran. Kakak mau kemana? Gue keluar dulu bentar, ada urusan. Urusan apa? Lo tunggu aja di sini nanti sore gue jemput. Jawabnya lalu mengambil dompet dan kunci mobil, gue pergi. Niko segera bergegas menuju bagasi rumahnya di mana mobil miliknya terparkir rapi di sana. Niko pun memasuki mobilnya itu lalu mulai melajukannya dengan sedang ke tempat yang akan dia tuju. Sebenarnya saat ini Niko akan pergi ke kafe. Tadi dia mendapat pesan dari nomor asing yang semalam mengirimnya foto Irene bersama seorang lelaki. Kini orang itu kembali mengirim yang menunjukkan gambar Irene dan kembali lagi dengan seorang lelaki dan lebih parahnya sambil menggenggam tangan satu sama lain. Clarissa yang sedang duduk di kasur sambil membaca buku pun menoleh saat mendengar suara pintu terbuka. Dia menyimpan bukunya lalu berjalan menghampiri Niko sambil tersenyum. Kakak kok udah pulang? Clarissa bertanya namun Niko hanya diam tidak menjawabnya. Urusan kakak udah selesai ya? Clarissa mengerutkan keningnya tidak mengerti dengan perubahan sikap Niko saat ini. Kakak kenapa? Tanya Clarissa yang lagi-lagi tak dapat balasan juga, aku garis bawah. Lo bisa DIM gak? Clarissa mengerjapkan matanya karena terkejut, dia tersenyum sambil mengangguk mengerti karena sudah pasti saat ini suaminya sedang ada masalah. Maaf, aku cuma tanya aja takut kakak kenapa-kenapa. Ujar Clarissa. Ya udah aku keluar. Lanjutnya, lalu pergi meninggalkan Niko sendirian. Niko kembali meremas rambutnya saat tersadar dengan apa yang barusan dia lakukan. Dia berdecak lalu ikut keluar untuk menyusul Clarissa dan meminta maaf. Niko menemukan Clarissa yang saat ini sedang menonton televisi. Dia mendekat lalu duduk di sebelah Clarissa membuat Clarissa melihat ke arahnya sambil tersenyum. Maaf buat yang tadi. Niko berucap sambil memegang tangan Clarissa. Gue gak bermaksud sumpah. Clarissa tersenyum lalu mengangguk. Aku tahu kok, pasti kakak lagi ada masalah makanya kayak gitu. Niko terdiam melihat Clarissa.
merasa heran kenapa bisa istrinya ini sangat sabar sekali. Gue gak maksud lampiasin ini ke lo. Gak apa-apa, aku seneng kok kakak lampiasin ke aku, tapi setelah itu kakak harus cerita sama aku apa yang terjadi. Sagu garis bawah. Kenapa nih? Keduanya langsung mengalihkan tatapannya ke asal suara. Reni berdiri di sana lalu mendekat ke arah mereka berdua. Clarissa pun langsung membantu Reni dan mendudukkan Reni di sofa. Reni hanya tersenyum ke arah Clarissa setelahnya mengucap terima kasih. Reni diam memerhatikan raut wajah anak dan menantunya. Kalian ada masalah? Tanya Reni membuat Clarissa tersenyum lalu menggeleng. Kalau ada masalah jangan segan untuk cerita, apalagi kalau Niko yang kasarin kamu. Enggak kok Bun, Kak Niko juga gak pernah main tangan. Reni mengangguk sambil tersenyum lalu setelahnya menatap ke arah Niko. Kamu juga, buktiin kalau mau berubah. Niko hanya mengangguk sebagai jawaban lalu melihat ke arah Clarissa dan setelah itu dia bangkit untuk menuju kamarnya. Hari kembali berganti malam sang mentari sudah tak menunjukkan sinarnya digantikan dengan sang rembulan. Niko dan Clarissa pun sudah pulang dari rumah Reza dan Reni tadi sore dan sekarang Clarissa sedang berada di ruang tamu apartemen sambil membaca buku risalah A.K.A. tuntunan salat untuk membenarkan cara salatnya juga yang masih sangat berantakan itu. Atensi Clarissa teralihkan saat Niko duduk di sampingnya. Clarissa mengerutkan kening melihat Niko yang sudah sangat rapi dan wangi sekali namun dia juga tidak berani untuk bertanya dan lebih memilih kembali fokus pada buku risalahnya. Pagi harinya Niko terbangun dan memegang kepalanya yang amat sangat terasa sakit. Dia melihat ke sekelilingnya dan sadar jika sekarang dia berada di kamar miliknya. Niko kembali meringis saat pusing lagi-lagi melanda kepalanya. Niko menyingkirkan selimut untuk bangkit dari kasur. Namun dia terkejut saat menyadari jika kini dia tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Niko terdiam memikirkan apa yang telah terjadi semalam. Sial. Niko mengumpat saat mendapati noda darah yang sudah mengering di sebelahnya. Dia bukan anak kecil dan tidak bodoh, dia juga tahu darah apa itu. Niko langsung bangkit dan memungut celana yang ada. Saat ini di pikirannya hanya ada Clarissa, Clarissa dan Clarissa. Dia segera berlari menuju kamar Clarissa untuk mencarinya namun nihil Clarissa sudah tidak ada dalam kamar. Niko kembali berlari menuju dapur untuk memastikan siapa tahu Clarissa ada di sana, namun lagi-lagi Niko tidak menemukan keberadaan Clarissa. Niko meremas rambutnya kasar lalu melihat ke arah jam yang menunjukkan pukul 9 pagi. Sekolah. Niko lalu langsung berlari kembali menuju kamarnya untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu dan setelah itu akan pergi ke sekolah untuk menemui Clarissa, tidak peduli jika dirinya akan telat dan mendapat hukuman. Kizaila dan Aiden hanya diam menyaksikan Clarissa yang sedari pagi menangis. Mereka berdua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Clarissa sehingga membuat Clarissa seperti ini. Untung saja sekolah sedang free class sampai jam istirahat selesai karena para guru sedang mengadakan rapat sehingga membuat ketiganya bebas ingin pergi kemana dan sekarang posisi ketiganya berada di taman belakang sekolah. Sebenarnya ada apa sih? Cerita biar kita juga bisa bantu dan kasih solusi. Kizaila berucap sambil mengusap punggung Clarissa yang bergetar. Coba cerita pelan-pelan, ujar Aiden. Clarissa menarik nafasnya dalam-dalam berusaha meredakan tangisannya. Dia melihat ke arah keduanya bingung apakah harus menjelaskan semuanya atau tidak. Aku garis bawah. Mereka berdua menaikkan sebelah alisnya menunggu kelanjutan ucapan Clarissa. Aku diperkosa. Aiden dan Kizaila yang mendengar itu terkejut. Mereka langsung menatap Clarissa untuk memastikan. Gak lucu sumpah. Aiden terkekeh garing. Lo lagi ngeprank. Mana kameranya tunjukin. Clarissa menggeleng. Aku serius. Aiden memegang kedua bahu Clarissa agar Clarissa melihat ke arahnya. Siapa yang ngelakuin itu? Jawab. Melihat keseriusan Clarissa, Aiden yakin jika saat ini Clarissa tidak sedang bercanda.